Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Firdaus, NIM B2C021018 dari Prodi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan membahas materi tentang urgensi tauhid dalam kehidupan yang meliputi pribadi dan keluarga, profesi, serta sosial masyarakat. Pengertian tauhid. Secara etimologi, tauhid berasal dari bahasa Arab wahada yuwahidu, yang berarti mengesahkan. Sedangkan menurut terminologi, tauhid berarti mengesahkan Allah baik dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Jadi, inti dari pelajaran tauhid yaitu keyakinan bahwa Allah adalah yang Maha Esa dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, "Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." Tauhid dibedakan menjadi dua, yaitu Tauhid Rububiyah, berarti percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunah-sunahnya. Kemudian Tauhid Uluhiyah. Pengertian Tauhid Uluhiyah dalam terminologi syariat Islam ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan ketaatan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, menyembelih sembelihan, rasa takut, rasa harap, dan cinta. Semua itu dilakukan yakni bahwa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ketaatan dan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Implementasi tauhid dalam kehidupan. 1. Menempatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cinta kepada yang lain. 2. Melaksanakan segala perintahnya yang merupakan ibadah mahdah dan implementasi dari ibadah mahdah yang pada hakikatnya merupakan ibadah ghairu mahdah. 3. Telah bertauhid secara sempurna dan hakiki. Karena yang dimaksud dengan tauhid yang hakiki dan sempurna dalam pandangan Islam adalah tauhid yang tercermin dalam ibadah dan perbuatan manusia itu sehari-hari. Tantangan tauhid dalam kehidupan. Urgensi tauhid dalam kehidupan modern meliputi urgensi tauhid dalam pribadi dan keluarga, urgensi tauhid dalam profesi, serta urgensi tauhid dalam sosial masyarakat. Tantangan tauhid dalam kehidupan globalisasi. Tantangan positif. Komunikasi yang lebih cepat, hemat, dan efektif merupakan salah satu manfaatnya. Sedangkan tantangan negatif berarti hawa nafsu. Pemenuhan hawa nafsu di era modern yang semakin mudah menyebabkan manusia berlomba-lomba memenuhi kebutuhan hawa nafsunya hingga melupakan norma-norma dan tata kelakuan yang telah tertanam dalam jiwa setiap individu. Pemenuhan hawa nafsu seakan menjadi Tuhan baru untuk dituruti dan ditaati segala kemauannya. Selanjutnya yaitu urgensi tauhid dalam pribadi dan keluarga. Yang pertama, memerdekakan manusia dari perbudakan serta tunduk kepada selain Allah, baik benda-benda atau makhluk lainnya. Dengan tauhid yang tertanam dalam jiwa, manusia akan sadar bahwa tidak ada sesuatu pun yang wajib disembah, dituruti, ataupun diikuti kecuali Allah. Yang kedua, membentuk kepribadian yang kokoh. Akan menjadi tujuan hidupnya hanya kepada Allah. Ia mengetahui apa yang membuatnya ridho dan murka. Ia akan melakukan apa yang membuatnya ridho dan akan meninggalkan apa yang membuatnya murka. Sehingga hatinya akan tentram dan damai. Yang ketiga, tauhid sumber kekuatan jiwa. Tauhid memberikan kekuatan jiwa kepada pemiliknya, karena jiwanya penuh harap kepada Allah. Sabda Rasulullah, "Bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan bila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Setiap orang tua
wajib memiliki tauhid yang benar dan kuat, sehingga dapat membekali anak-anaknya dengan ketauhidan melalui metode dan materi-materi yang mendukungnya. Selain itu, metode yang digunakan harus bertahap, sehingga sesuai antara metode, materi, dan kemampuan anak. Yang selanjutnya yaitu urgensi tauhid dalam profesi. 1. Tauhid sumber keamanan manusia. Tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Tauhid menutup rapat celah-celah kekhawatiran terhadap rizki, jiwa, dan keluarga. Ketakutan terhadap manusia, jin, kematian, dan lainnya akan menjadi sirna. 2. Sebagai frame of thought dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tauhid menjadi kerangka pemikiran dalam menemukan hakikat kebenaran mengenai segala yang ada di alam semesta ini, pada seginya yang abstrak, potensial, maupun yang konkret. 3. Menjadikan Islam tumbuh sebagai kekuatan peradaban dunia. Tauhid merupakan paradigma dari metode ilmiah dalam seluruh wilayah ilmu pengetahuan umat Islam. Yang selanjutnya yaitu urgensi tauhid dalam sosial masyarakat. Masyarakat beriman adalah masyarakat yang melakukan ta'awun atau saling bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, di mana anggota masyarakatnya saling melarang dari perbuatan dosa dan permusuhan. Semua berusaha untuk sukses menggapai ridho Allah. Individunya merasa takut untuk berbuat zalim, mencuri, menipu, membunuh, berzina, menyuap atau menerima suap, berdusta, dengki, ghibah, atau perbuatan jahat lainnya, karena ia takut kepada Allah dan takut kepada hari di mana ia harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya. Bila iman telah menyebar luas di masyarakat, maka pastilah akan membuahkan amal solih yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuka berbagai pintu kebaikan dan mendatangkan pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Urgensi tauhid dalam sosial masyarakat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, tauhid tidak hanya berkaitan dengan iman kepada Allah, tetapi juga dengan hubungan antar manusia. Keyakinan kepada Allah ditunjukkan untuk membangun kehidupan bersama yang berkesejahteraan. Yang kedua, menurut Amin Abdullah, tauhid sosial adalah aksentusi dan aplikasi iman pada wilayah praksis sosial. Yang ketiga, menurut Amin Rais, tauhid sosial adalah dimensi sosial dari tauhidullah atau mengesahkan Allah. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.